وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat zuhur, saya bantu tolong yang dimuliakan Allah. Melanjutkan apa yang sudah kita bicarakan pada sebelumnya, gambaran dari ide besar dalam training kita adalah kemustajaban doa. Training ini biasanya dilakukan selama 1 hari, 8 jam minimal. Ada 4 tahapan besar, 4 hal besar. Ya, yang pertama tadi sudah mulai dibahas. Yang pertama tasfiyatun nafs, pensucian jiwa. Yang kedua takhlisun niyah, pengikhlasan niat. Yang ketiga tathbitul i'tiqad, pemantapan keyakinan. Lalu yang terakhir adalah tatma'innul qalb, penenangan hati. Ini 4 ini akan diberikan secara teori, tapi juga secara praktek kalau bentuknya pelatihan. Ketika kita masuk dalam materi ceramah, maka kemungkinan besar bisa kita lakukan kalau ada waktunya. Tapi begitupun kita pernah melakukan sebagian kecil dari latihan-latihan sederhana itu. Lalu di mana pembicaraan kita? Sudah sejauh mana pembicaraan kita? Dari pembagian yang pertama, tasfiyatun nafs, kita membagi tasfiyatun nafs itu menjadi 4 hal. Yang pertama husnuzon, berpikir positif. Yang kedua muhasabah. Yang ketiga istighfar. Lalu yang keempat doa. Dan untungnya kita masih bicara yang pertama, husnuzon. Berarti berapa persen dari pembicaraan yang harus kita selesaikan? Seperempat dari seperempat. Berarti 1/16. 1/16 ini saja sudah menjelang 3 tahun, menjelang tahun ketiga ini pertemuan. Masih dalam tasfiyatun nafs. Tapi begitu pun kita lalui pelan-pelan. Materi terakhir kita, saya hanya ingin diingatkan saja, ini materi terakhir. Materi terakhir ini bicara tentang praduga. Jadi prasangka, praduga itu ada 2, ada yang positif, ada yang negatif. Ada husnuzon, ada su'uzon. Yang positif itu akan melahirkan tindakan yang positif. Sementara yang negatif itu akan memunculkan tindakan yang negatif juga. Ini hanya contoh-contoh saja yang kita munculkan, dan saya percaya bahwa kita pernah tahu ini, kita mungkin sudah tahu ini. Hanya saja persoalannya apakah kita mau melakukannya, mengaplikasikannya dalam kehidupan atau tidak. Ini persoalan yang paling penting sesungguhnya. Jadi kemarin saya menulis di Facebook, boleh nanti lihat Facebook saya, judulnya teori minus praktek. Nama di Facebook itu Muhammad Iqbal Irham. Kalau mau dilihat boleh. Saya bicara tentang sebuah seminar. Ini sebetulnya
belum tentu terjadi secara benar, tapi saya mencoba ingin menggambarkan. Dan saya ingin tanya pada Bapak dan Ibu, begini, dalam sebuah seminar besar bicara tentang yoga dan kesehatan, sang pelatih yoga itu disuruh bicara tentang bagaimana teknik yoga, bagaimana manfaat yoga, dan bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan. Ada dua hal yang dia bicarakan. Pertama yoga, yang kedua sistem pernafasan yang baik. Setelah dia bicara lebih dari 2 jam, pelatih yoga ini bicara lebih dari 2 jam di hadapan peserta seminar. Lalu di ujung sesi pembicaraan itu dia mengatakan begini, saya berharap bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku semua bisa mempraktekkan, bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang terjadi adalah seluruh peserta secara kompak mengatakan, iya, kami setuju, kami akan aplikasikan itu dalam kehidupan sehari-hari. Begitu mendengar apa yang dibicarakan, apa yang dikatakan oleh para peserta seminar, giliran pelatih yoga yang bingung. Dia bingung, dia bengong, dia terdiam, dia heran. Bagaimana mungkin dia bicara 2 jam lebih sedikit, lalu seluruh peserta mengatakan mereka akan mempraktekkannya dalam sehari-hari. Yang mau mereka praktekkan apa? Bukankah pelatih yoga itu hanya baru bicara teori? Apakah orang begitu mendengar teori selama 2 jam langsung bisa praktek? Menurut Bapak Ibu gimana? Apakah kalau orang yang biasa melatih senam, itu pelatih senam yang internasional, lalu mengajarkan pada orang secara teori 3 jam, 5 jam, tapi teori, setelah itu orang itu kemudian bisa praktek? Oh, tidak. Kalau bapak-bapak ada di antara kita yang ahli teknik, lalu kemudian mengajari orang tentang bagaimana mereparasi handphone, bagaimana memperbaiki handphone, 2 jam kita ceramahi dia, 2 jam. Setelah itu maukah bapak memperbaiki handphone sama dia? Kenapa? Belum praktek. Jadi tidak ada orang yang sesungguhnya mencapai satu keberhasilan kalau dia hanya berteori. Lagi-lagi saya ingin katakan, apakah kita mau mempraktekkan ini? Ini yang hijau ini. Ada husnuzon, ada tindakan positif, ada hasilnya. Contohnya saling percaya, saling support, bekerja sama. Ini pembicaraan terakhir kita 25 Mei 2015. Saya ingin lanjutkan ini, materi sambungannya 28 September 2015. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah hindarkan diri dari berpikir negatif. Apa contohnya? Itu ada khawatir, takut, curiga, sedih, frustasi, inferior, tidak aman, merasa bersalah, kebencian, penuh penyesalan, dan seterusnya. Itu contoh saja. Kira-kira kalau Bapak dan Ibu ditanya, dari yang merah-merah ini yang sudah bisa kita buang itu yang mana? Khawatir sudah hilang dari diri kita? Belum. Sudah? Berkurang atau sudah hilang? Sehingga kita tidak punya rasa khawatir lagi. Tidak ada khawatir terhadap masa depan. Masih ada. Takut masih ada? Masih. Curiga masih ada? Kalau ada orang baru datang, lalu kemudian dia melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan, muncul kecurigaan dalam diri kita.
Sedih masih ada? Tadi ada permintaan ini dari pengurus masjid. Kita akan mendoakan saudara-saudara kita yang meninggal dunia di Mina, di Mekah. Ada kesedihan? Ada kesedihan? Ada. Kenapa sedih? Kenapa bersedih sementara mereka sendiri yang meninggal dunia itu belum tentu bersedih? Ada saudara kita yang ikut meninggal kemarin? Saya ingin luruskan kenapa kita harus bersedih. Atau sebaliknya, menurut saya kita tidak boleh bersedih. Justru yang harus kita lakukan adalah tersenyum dan bahagia. Ada yang setuju? Atau harusnya ketika mendengar saudara-saudara kita yang meninggal waktu ihram, waktu manasik haji, waktu di wukuf, waktu di Mina, yang harusnya muncul itu menurut saya, kalau saya ditanya, harusnya kita tersenyum dan bahagia. Kenapa? Kenapa? Pertanyaan saya begini, apakah mereka meninggal dalam keadaan buruk? Tidak, tidak. Mereka wafat dalam keadaan baik. Persoalan niatnya, perilakunya kita tidak tahu, masa lalunya kita tidak tahu. Yang kita tahu bahwa mereka wafat dalam keadaan berhaji, iya kan? Berarti meninggal dalam keadaan baik. Kita berprasangka baik, ayo berprasangka baik. Apakah orang yang berhaji wafat dalam menunaikan haji masuk neraka? Tidak, tidak. Dalam praduga kita, husnuzon kita kepada Allah, mereka masuk surga. Kalau begitu, apa yang harus kita sedih? Apa yang harus kita sedih? Bukankah mereka sudah pulang kepada Allah dan kemudian masuk ke dalam surga? Harusnya saudaranya, ayahnya, ibunya, anaknya itu tersenyum, alhamdulillah ya Allah. Saudaraku pulang kepadamu dalam keadaan baik, saudaraku pulang kepadamu dalam keadaan bersih, dan kemudian engkau tempatkan dalam surga. Maka bukan innalillah lagi yang kita ucapkan, tapi alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menempatkan mereka di dalam tempat terbaik sebagai tempat kembalinya mereka. Tapi di banyak grup WhatsApp tidak pernah saya dengar, tidak pernah saya baca ada ungkapan itu. Berulang-ulang saya terlambat buka WhatsApp di grup, bukan di grup Anahan ya, di grup yang satu lagi. 17 isinya hampir semua innalillahi. Apa sih pentingnya diucapkan berulang-ulang itu? Yang anehnya lagi, ucapan innalillahi itu kopian dari atas, sama semua. Astagfirullahaladzim. Sepertinya mereka tidak paham. Kalau cuma ngopi dari atas pindah ke bawah untuk apa itu? Oke, sekarang saya tanya, bisakah kita dengan wafatnya saudara-saudara itu, saudara-saudara kita yang berhaji kemarin, mengucapkan alhamdulillah? Bisa? Bisa. Kalau begitu, nanti seandainya ada saudara kita yang meninggal dunia pun, ucapan kita juga tidak jauh berbeda. Iya. Bisa. Andaikan nanti ada saudara kita yang meninggal dunia, bisakah kita juga akan mengucapkan hal yang sama? Andaikan terucaplah pertama sekali, dan itu sunnahnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, keluarlah itu dari mulut kita. Lalu kemudian kita iringi dengan ucapan alhamdulillah. Kira-kira sudah bisa itu? Pak, bisa. Oke. Frustasi, rendah diri, merasa tidak aman, merasa bersalah, benci, penyesalan, sudah bisa berkurang? Paling tidak berkuranglah rasanya.
Bisa berkurang? Bisa ya. Kita lihat faktanya menurut survei psikolog Eric, bacanya apa tuh? Klinger, PhD dari University of, bacanya gimana? Minnesota. Nggak berdosa. Pikiran kita katanya yang pertama 0% berkonsentrasi pada keadaan sekeliling atau aktivitas yang sedang berlangsung. 0% berarti hampir tidak ada orang yang kalau dia berjalan dia sedang memikirkan bahwa dia berjalan. Di ruangan ini semua kita duduk, tapi hampir tidak ada orang yang berpikir bahwa dia sedang duduk, iya kan? Kalau begitu, surveinya benar ya. Coba perhatikan orang yang sedang makan. Apakah mereka berpikir bahwa mereka sedang makan? Oh tidak. Sayangnya itu terbawa-bawa dalam sholat. Banyak orang sholat tapi dia tidak merasa bahwa dia sedang dalam keadaan sholat. Kemudian yang terjadi pikirannya, itulah yang dalam psikologi Islam disebut dengan hudurul qalbi, kehadiran hati dalam aktivitas, kehadiran jiwa dalam aktivitas, kehadiran pikiran dalam aktivitas. Kesadaran spiritual itu adalah ketika seseorang merasakan apapun yang sedang dia lakukan. Yang kedua, 25% berpikir tentang orang lain dan hubungan antar pribadi. Ini positif apa negatif? Bisa positif, bisa negatif. Oke. Berarti 50-50. Kalau 25% kita bagi 2, jumlahnya hanya 12,5%. 6% berpikir secara aktif memecahkan masalah. Kira-kira positif apa negatif? Positif. Kalau begitu 12,5% tambah 6 sama dengan 18,5% itu yang positif. 3% memikirkan pujian atau kritikan terhadap diri sendiri. Positif apa negatif? Negatif. Biasanya kita akan marah ketika dikritik, tetapi kadang-kadang kita juga bingung kenapa kita dipuji. Jangan-jangan yang memuji itu nggak benar. Kita curiga lagi. 3% mengkhawatirkan hal-hal yang membuat kita merasa gelisah, apalagi sudah pasti negatif. 2% memberi instruksi kepada diri sendiri. Pernah dengar orang-orang yang ikut training lalu kemudian memerintah kepada dirinya sendiri, aku harus bisa, aku bisa, aku kuat, pernah begitu? Itu positif kan? Belum tentu. Kenapa belum tentu? Kenapa belum tentu? Karena itu pemaksaan. Dan tubuh kita tidak ada yang bisa dipaksa-paksa oleh siapapun, termasuk oleh diri kita sendiri. Kita itu hanya bisa berubah kalau kita memiliki kesadaran, bukan keterpaksaan. Bukan keterpaksaan. Kita boleh memaksa orang datang jam 8. Kemudian kita tungguin, kalau ada yang datang terlambat, kita absen. Kalau tidak percaya, hentikan pengawasan selama 1 minggu. Apakah orang akan datang jam 8? Lampu merah. Karena kesadaran atau karena keterpaksaan kita berhenti? Ayo jujurlah. Jujurlah. Setengah-setengah.
Tidak ada perubahan kecuali karena kesadaran. Keterpaksaan tidak akan pernah membuat orang menjadi sadar. Tidak ada. 1% berpikir untuk melakukan kekerasan. Iya. Kadang-kadang kita berpikir itu, meskipun hanya 1% dan itu negatif. 26% sisa pikiran kita sepanjang hari tersebar ke berbagai macam masalah. Jadi kalau kita hitung-hitung ini, 26% ini saya tidak yakin ini semuanya positif. Atau kita juga tidak ingin mengatakan semuanya negatif. Katakanlah 50-50, 13%. 18 tambah 13 sama dengan 31. Iya. Tidak sampai sepertiga ya. Tidak sampai sepertiga pikiran yang positif dalam diri seseorang. Lalu 2/3-nya kemana? 2/3 lebihnya kemana? Pikiran positif menurut faktanya setelah disurvei hanya lebih kurang 31% saja yang positif, selebihnya negatif. Padahal permintaan yang di atas tadi adalah buang yang negatif, hadirkan yang positif. Sekarang kita lihat contoh-contoh. Apa hubungan antara gen dan pikiran? Saat ini para ilmuwan mengakui kebenaran pernyataan penyakit itu datang dari pikiran. Para dokter di Jepang, kalau mereka mengetahui sakit pasiennya, maka mereka tidak akan memberitahu sejauh mana kondisi pasien. Kenapa? Kenapa? Ya. Karena kalau pasien itu tahu bahwa penyakitnya sudah stadium 4, sebentar lagi mati dia. Kenapa? Karena ketakutan, kecemasan, kekhawatiran itu masih kuat dalam pikiran orang yang sakit. Sangat kuat bahkan. Jadi saya tidak tahu kalau dokter kita di Indonesia ya. Di Jakarta ini saya juga tidak tahu. Karena saya alhamdulillah memang dari kecil tidak mau ke dokter. Jadi kalau saya ketemu sama dokter itu bukan karena saya berobat sama dokter. Mungkin ada pertemuan yang lain. Kenapa saya harus bertemu dengan dokter? Mungkin dia jamaah dalam pengajian. Saya bertemu dengan dokter. Kemarin, baru hari kemarin, hari Minggu, selesai pengajian, kebetulan disiapkan makan siang. Ini saran Pak Herudin untuk anak-anak saya tidak tahu. Itu cerita belakangan ya. Saat makan siang tidak berat, tidak begitu berat makannya. Salah seorang dari jamaah itu minta doa, kira-kira begitu bahasanya. Mohon doa, saya mau operasi. Itu dokter di depannya. Kita waktu itu makan ada berenam kalau saya tidak salah ingat. Dokter yang persis di depannya itu bertanya, apa sakit apa? Lalu dia menunjuk di belakang telinganya. Setelah dicek oleh dokter, kata dia, maka penyakit saya itu adalah ada syaraf yang menghimpit syaraf lain. Ada syaraf yang menghimpit syaraf lain. Dia sebut ada cabang 3 syaraf. Saya tidak ingat namanya. Lalu dokter itu bertanya, apa solusinya? Operasi. Menurut siapa? Menurut dokter fulan. Ini dokter yang di depan langsung mengatakan begini. Di depan saya dia katakan, Pak, sebagai dokter, saya sarankan pada Bapak, kalau bisa jangan operasi dulu. Untuk Bapak ketahui bahwa dalam tubuh seseorang, syaraf itu tidak akan pernah tumbuh kalau dia sudah hilang.
Kalau yang lain Pak, itu bisa tumbuh lagi. Kulit kita itu bisa tumbuh lagi. Kuku kita itu bisa tumbuh lagi. Hal-hal lain yang dia sebut itu kalau hilang dia bisa tumbuh lagi. Kecuali syaraf. Dia katakan, sekali Bapak operasi syaraf dan salah, fatal risiko. Jadi kalau ada orang yang operasi, dokter mengatakan begini, Pak, Bu, ini 50-50. Lalu dokter ini mengatakan jangan operasi. Kalau ada dokter yang mengatakan ini Pak 50-50, saya tidak bisa jamin. Ini dokter mengatakan jangan operasi, hentikan operasi. Saya kaget. Lalu dia katakan begini, ilmu kedokteran itu hanya tahu sedikit saja. Banyak yang tidak diketahui oleh ilmu kedokteran. Lalu kemudian saya cerita. Saya katakan begini, kebetulan saja, karena Bapak ini kena masalah syaraf di sebelah kirinya. Kebetulan ada 2 orang yang pernah ke rumah. Dua-dua ini mengatakan bahwa mereka pernah berobat ke ahli syaraf yang sangat terkenal di Jakarta ini. Bapak Ibu mungkin tahu namanya Profesor Yusuf Misbah. Ketika saya bertanya tentang hal ini pada seorang pejabat di Jasa Raharja, beliau kaget. Bahkan beliau mengatakan begini, wah, untuk bisa menjadi pasien profesor itu biasanya nunggu 3 bulan. Antreannya panjang sekali. Jadi 2 orang yang pernah ke rumah ini mengatakan begini, bahwa mereka ada kelainan syaraf di kepala. Yang pertama mengatakan bahwa dokter syaraf tidak begitu jelas masalahnya di mana. Dia merasakan sakit yang luar biasa pada kepalanya, tapi dokter syaraf tidak begitu paham di mana persoalannya. Jadi dia opname di rumah sakit sekian hari, tapi tidak ada kesimpulan apa. Orang kedua itu mengakui bahwa beliau itu pasien dokter syaraf selama 2 tahun lamanya. Saya tanya, biasanya kalau ke dokter apa yang dilakukan? Katanya disuntik. Apanya yang disuntik? Syaraf itu disuntik. Apa dinamanya? Nadinya Pak. Pokoknya pada titik yang sakit itu disuntik. Berapa kali disuntik? Kadang sampai 5 kali suntik. Kanan kiri kanan kiri kanan. 5 kali. Sekali datang kadang 5 kali suntik. Sambil bertanya, tapi pelan-pelan. Itu sekali datang itu berapa sih biaya? Dia tersenyum. Hanya dia katakan, pokoknya jutaan lah. Pokoknya jutaan. Itu berapa lama? 2 tahun. Ada perubahan? Tidak ada perubahan. Dua-dua ini itu hanya kita ajarkan bagaimana istighfar saja. Sederhana kan? Bukankah setiap habis sholat kita biasa istighfar? Biasa kan? Biasa. Tapi ini metodenya tidak pakai mulut. Untuk mengetahuinya sampai prakteknya, rata-rata kita berikan waktu sampai 1,5 jam, rata-rata satu orang. Tapi orang pertama itu ketika selesai 1,5 jam, dia hampir teriak sambil mengatakan, apakah kita bisa mengobati diri sendiri? Itu ungkapan dia. Wah, kalau saya tahu dari dulu kenapa saya itu ungkapan seterusnya itu terserah Bapak lah ya menganalisis. Itulah ungkapan dia. Tapi saya kemudian mengatakan, tidak boleh begitu ngomong. Kalau kemudian dengan istighfar itu kita sembuh, harusnya yang kita ucapkan adalah alhamdulillah. Nah, saya ingin katakan begini. Hari ini para medis, dokter, terutama di luar sana, di luar negeri,
itu paham bahwa orang yang sakit